Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya pada hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara sebelum kita memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih boleh kembali beribadah di bulan yang baru. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, mari Engkau layakkan setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Engkau ampuni sekiranya segala dosa pelanggaran kami, baik itu dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kuduskan seluruh kehidupan kami, agar kami boleh layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau ambil alih ibadah kami Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami, bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, ada kuasa yang dahsyat di tengah-tengah kami, sehingga setiap kami yang datang dengan susah dihiburkan, setiap kami yang datang dengan lemah diberikan kekuatan yang baru, bahkan setiap kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tempat ini kuduskan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa menolak setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mencurahkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Dan kami berdoa biar Roh Kudus Engkau ambil alih pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bawa yang terbaik di hadapan Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Wajahmu
hadiratmu Tuhan Yesus. Kekudusanmu Bapa, penuhi setiap kami. Amin, amin.
coba kasih tahu sampai kiri kanan, katakan aku diberkati. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mengucapkan kami Tuhan mari-mari. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Satu, dua, tiga. Aku diberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa firman Tuhan ini ada amin dalam kehidupan kita. Amin. Mari siapkan hati kita pagi hari ini. Tuhan Yesus.
dan kami taat dan setia kepada-Mu. Karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih. Engkau yang telah memimpin kami, Engkau yang telah menetapkan kami. Lebih lagi Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu sebagai korban yang hidup dan kudus dan berkenan kepada-Mu, sebagai ibadah kami yang sejati. Terimalah persembahan kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Berkuasalah atas seluruh tubuh jiwa kami Tuhan. Biarlah kami semakin taat dan setia hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama umat-umat kesayangan-Mu Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami karena Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan umat-Mu, dan Engkau memberkati pujian penyembahan umat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari urapi setiap kami, ampuni dosa kesalahan kami terlebih dahulu Tuhan. Urapi kami dengan minyak yang baru, dengan hikmat dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh duduk tenang mendengarkan firman-Mu dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, hanya sebatas alat untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan hamba-Mu bersembunyi di balik jubah. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu dan menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya mau mulai sedikit bicara nih tentang jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang pertama dibentuk oleh Rasul Paulus. Ya. Jemaat Filipi terletak di Makedonia. Surat ini Paulus buat waktu dia di dalam penjara, saudara. Kenapa? Karena banyak pengerja-pengerja Kristen yang menentangnya waktu itu. Bahkan ada juga jemaat-jemaat Filipi yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan umatnya. Oleh sebab itu, walaupun Rasul Paulus dalam penjara, dia begitu mengasihi jemaat di Filipi, ya, sehingga dia mau jemaat Filipi mendapatkan pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar pilihan Tuhan, ya. Oleh sebab itu, dia menulis surat untuk mengirimkan jemaat Tuhan di Filipi, Rasul Timotius dan Epaphroditus, ya. Jadi dia mengirimkan itu supaya jemaat di Filipi boleh tahu bahwa mana ajaran-ajaran seharusnya yang jemaat Filipi itu tekuni, mana pengajar-pengajar yang harus jemaat Filipi miliki. Karena di saat dia di penjara ada jemaat-jemaat yang menentangnya. Bahkan ada ajaran-ajaran sesat yang diberitakan kepada jemaat Filipi. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca Injil kita di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-19 sampai 30. Saya rindu setiap kita umat Tuhan membacanya dengan suara nyaring tetapi perlahan-lahan, ya, supaya bisa dihayati firman Tuhan ini. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30. Berikutnya berjudul Timotius dan Epaphroditus. 1, 2, 3. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu,
supaya tenang juga hatimu oleh kabar tentang hal itu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang bapa menolong bapaknya. Dialah yang kuharapkan untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu dengan kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Itulah sebabnya saat itu di jemaat Filipi banyak orang yang menentang. Ada orang yang menentang Rasul Paulus, bahkan ada ajaran-ajaran sesat ya yang menyesatkan jemaat. Jadi Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat Filipi, akhirnya dia mau mengirimkan Timotius. Ya. Nah hari ini kita sudah baca semua firman Tuhan ini dari tema hari ini yang saya berikan ciri-ciri orang yang harus dimiliki seorang pelayan Tuhan. Ya. Jadi seorang pelayan Tuhan itu harus memiliki ciri-ciri yang seperti firman Tuhan katakan sebentar. Bukan seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan itu yang hebat di atas mimbar, pujiannya hebat, firman Tuhannya hebat, tetapi dia tidak memiliki hati yang seperti itu. Banyak yang menyesatkan saudara. Bukan saja sekarang, tetapi sudah dahulu Rasul Paulus katakan bahwa ada jemaat-jemaat yang menentang dia, bahkan ada yang memberitakan yang tidak benar dengan Tuhan. Kenapa? Supaya kita ini tidak meneladani orang-orang yang menyesatkan firman Tuhan. Ya. Dari kehidupannya mungkin kita lihat, ini gimana ya? Sampai akhirnya kita akan tersandung, karena dia menyesatkan kita, tidak sesuai dengan hati dan perbuatannya. Ya. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan ini mengingatkan kita ciri-ciri yang harus dimiliki seorang pelayan Tuhan. Ya. Bukan karena dia hebat dalam pujian penyembahan, bukan karena dia hebat dalam pemberitaan firman Tuhan, tetapi ada hal-hal yang perlu dia lakukan. Amin. Ya, supaya kita sadar bahwa jangan karena kita lihat dia, wah, haleluya, haleluya, tetapi haleluya di luar sana. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ya, dari pembahasan kita hari ini terambil dari ayat 19 dari pembacaan kita. Saya akan bacakan kembali. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal-hal. Pertanyaannya, kenapa kita? Pertanyaannya kita ialah ciri-ciri apa yang dimiliki Timotius
sebagai seorang pelayan Tuhan. Ternyata Timotius dipilih Paulus karena dia memiliki ciri-ciri yang benar sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya. Dari saudara, ciri-ciri apa yang dimiliki Timotius sebagai seorang pelayan Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama, Timotius menjadi teladan yang baik. Ya. Yang pertama, Timotius menjadi teladan yang baik. Dia adalah seorang yang memahami firman Tuhan dan taat kepada firman Allah, sehingga dia boleh menasihati kita dan menguatkan iman kita. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2 dan 3. 1 Tesalonika 3 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang menjadi kami untuk Allah dan mendekati Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatan kamu tentang iman, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kita lambat buka. 1 Tesalonika 2 dan 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ya. Jadi Timotius itu menjadi teladan yang baik bagi penglihatan pandangan Rasul Paulus. Ya. Karena banyak orang jemaat yang sudah menentangnya, ada pengajaran-pengajaran yang sesat dilakukan saat ini. Ya. Sehingga Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat Filipi dan dia memilih orang yang seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi dia mengirimkan Timotius karena menjadi teladan yang baik. Ya. Dia adalah seorang yang memahami firman Tuhan dan taat kepada firman Allah, sehingga dia boleh menasihati kita dan menguatkan iman kita. Jadi jangan heran, saudara. Banyak di luar sana hamba-hamba Tuhan yang sampai saat ini modelnya seperti itu. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan banyak yang menyesatkan jemaat Tuhan. Ya. Banyak yang menentang jemaat apa? Gembala mungkin atau siapa. Ya. Karena kehendak mereka bukan taat kepada firman Tuhan. Ya. Mereka harus menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Ya. Sehingga apa yang firman Tuhan katakan mereka harus lakukan. Ya. Bukan pintar menyatakan tetapi di luar tidak beres. Ya. Itu yang perlu kita hayati. Ya. Jadi ciri-ciri seorang pelayan firman seharusnya dia taat pada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Sehingga dia boleh menasehati, menjadi teladan yang baik. Ya. Itu yang perlu kita sadari, bahwa ciri-ciri yang dimiliki Timotius sebagai seorang pelayan Tuhan adalah Timotius menjadi teladan yang baik. Ya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, karena banyak sekarang harusnya mementingkan kepentingannya sendiri, ya, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kita tahu, saudara, banyak, ya. Saya mungkin saudara pun tahu, ya. Banyak ternyata pelayan-pelayan Tuhan yang begitu modelnya. Bukan saja sekarang, karena dari dulu, ya, sudah Rasul Paulus sudah katakan, ya, waktu dia mendirikan jemaat Filipi yang pertama di Eropa, ya, ternyata ada jemaat-jemaat yang menentang, ya, ada yang menyesatkan jemaat Tuhan itu, sehingga dia memilih bahwa Timotius lah yang cocok, yang menjadi teladan yang baik bagi jemaat Filipi saat itu. Dia adalah seorang yang memahami firman Tuhan dan taat, ya. Bukan saja tahu firman Tuhan, tapi tidak taat, saudara. Ya. Kalau dia tahu firman Tuhan, itu sama dengan orang yang tidak melakukan firman Tuhan, tapi tidak taat, saudara. Ya. Jadi perlu
dia memahami firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan itu. Ya, itulah ciri-ciri yang Timotius miliki saat itu. Sehingga dia dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Ya. Jadi kita harus sadari, saudara, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus menjadi teladan yang baik. Ya. Taat akan firman Tuhan dan mengetahui firman Tuhan. Kalau kita cuma tahu firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi kalau kita tidak taat kita melakukan, wah itu agak repot ya. Nanti orang tersandung ya lewat kehidupan kita, sehingga banyak orang tinggalkan Tuhan ya. Karena orang akan melihat apa yang kita ajarkan, kita taatlah sama ajaran itu. Atau cuma di mimbar kita bicara, tetapi kehidupan kita tidak seperti itu. Itu yang membuat orang tersandung. Saya pun dulu lama tersandung, saudara, karena begitunya. Sebetulnya dari tahun 70-an saya sudah mau dekat dengan Tuhan ya. Tapi melihat perbuatan orang-orang yang mengatakan dirinya hamba Tuhan, itu membuat saya tersandung. Sehingga saya berpikir, tidak mungkin ya. Lebih baik orang yang tidak kenal Tuhan ya, yang bukan jemaat Tuhan, yang bukan Tuhan, hidupnya lebih baik, perbuatannya lebih baik daripada mereka. Itulah yang membuat saya lama. Tetapi Tuhan sudah menetapkan saya ya pada saat tahun 2000 akhir genap janji saya untuk meninggalkan pekerjaan saya melayani pekerjaan Tuhan, pekerjaan kuasa lain. Tuhan memanggil saya, menangkan saya ya. Hanya dengan lalu, siapakah aku ini Tuhan ya. Jadi itu. Oleh sebab itu jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi teladan yang baik ya, yang ngerti firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Itu yang pertama ya, yaitu menjadi ciri-ciri Timotius ya, sehingga dia dipilih oleh Rasul Paulus, dikirim ke jemaat Filipi itu ya. Yang kedua, ciri-ciri apa yang dimiliki Timotius sebagai seorang pelayan Tuhan ya. Yang kedua, dia mempunyai reputasi yang baik. Dia mempunyai reputasi yang baik. Kisah Rasul 16 ayat 2. Kisah Rasul 16 ayat 2. 1, 2, 3. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonio. Jadi dia dikenal baik, ya. Ditahu ini orang baik, ya. Dia mempunyai reputasi yang baik. Bukan seorang yang suka buat onar di luar atau suka gosip-gosipan, ya, atau suka bicara-bicara orang di luar, ya. Tapi dia mempunyai reputasi yang baik. Dia dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonio. Oleh sebab itu memang sudah ditulis dalam kebenaran firman Tuhan bahwa orang itu harus mempunyai reputasi yang baik, ya. Kita buka di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13. Sehingga kita tidak sembarang mengambil pelayan-pelayan Tuhan yang tidak mempunyai reputasi yang baik. Kalau dibaca 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13. Oke, 1, 2, 3. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi hormat, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, damai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri,
Bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan setelah ternyata mereka tidak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan berfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan luas. Amin. Jadi bukan saya mengatakan, saudara, ya, firman Tuhan sudah menetapkan orang-orang harus, ya, seperti itu. Pelayan-pelayan Tuhan harus seperti itu, mempunyai reputasi yang baik, ya. Bukan saja di dalam gereja, tetapi di rumah dan di luar, saudara. Kalau dia seorang kepala keluarga atau seorang ibu keluarga, baru dia tidak tahu mengajar anaknya sendiri, bagaimana dia mau menjadi diaken yang baik? Betul nggak? Bagaimana seorang pelayan mimbar kalau dia sendiri nggak punya reputasi yang baik, lantas dia di atas mimbar? Amin. Ini yang Rasul Paulus mengasihi jemaat Filipi, ya, sehingga dia memilih Timotius karena mempunyai reputasi yang baik, ya. Bukan saja di atas mimbar dia baik, bukan saja dia mengasihi, tapi memang dia di luar pun dia baik, ya. Ini yang Tuhan mau. Jangan kita di mimbar saja hebat, di luar ada orang dapat lihat nih, anaknya saja dia nggak tahu ngajar, kenapa? Anaknya saja main obat, ya nggak? Oh, anaknya saja gini gana. Wah, bagaimana dia mau ngajar kita? Ya. Jadi memang harus mempunyai reputasi yang baik, ya. Oleh sebab itu Timotius dipilih oleh Rasul Paulus karena punya reputasi yang baik, ya, di luar maupun di dalam. Kenapa? Dia mengerti firman Tuhan dan dia taat akan firman Tuhan. Artinya dia melakukan, ya. Sehingga itu sangat perlu dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Amin. Ya, seorang pelayan Tuhan perlu itu, bukan sombong, bukan mementingkan diri sendiri, ya, bukan hamba uang, ya, itu semua tak bisa. Itulah orang-orang yang dipilih Rasul Paulus, ditetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan, ya. Dia mempunyai reputasi yang baik, bisa mengajar keluarga, bisa memiliki, bahkan tidak punya istri dua atau suami dua, ya, tapi dia hanya supaya menjadi contoh teladan bagi kita. Amin. Ya. Saya akan mengharapkan setiap jemaat Tuhan bukan saja jadi jemaat, tapi menjadi pelayan Tuhan. Amin. Menjadi citra baik bagi orang-orang di luar, orang-orang yang mau kenal Tuhan lewat kehidupan kita, ya. Itulah hamba Tuhan, ya. Jadi bukan saja di mimbar, tetapi dimanapun saudara berada, di tempat kerja, ya, di sekolah, dimanapun, anak-anak harus jadi teladan yang baik, supaya orang mengenal Tuhan, ya, supaya orang tahu, oh ternyata Tuhan Yesus itu memang baik, memang mengasihi, bahkan mau menyelamatkan kita semua. Sehingga tidak perlu kita banyak komen-komen, saudara. Orang akan melihat kehidupan kita, ya. Oh, dia baik. Itu yang perlu kita miliki, ya. Bukan saja pelayan mimbar, bukan saja WR singer, biar cuma itu harus menjadi pelayan Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, ciri apa yang dimiliki Timotius sehingga dia dipilih oleh Rasul
Yang ketiga, Timotius adalah seorang yang rendah hati dan setia. Ya. 1 Korintus 4 ayat 17. 1 Korintus 4 ayat 17. 1, 2, 3. Timotius adalah seorang yang adalah anakku yang kukasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam kesucian seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Timotius adalah seorang yang rendah hati, saudara, ya, dan setia. Ya. Jadi dia tidak sombong, tidak setia. Ya, setia itu tidak mudah, saudara. Ya. Taat dan setia itu tak mudah. Ya. Kadang kita ya taat tapi tidak setia. Ya. Contoh misalnya, kalau bukan jadwal saya nggak dapat, ya itu nggak setia namanya. Ya, nggak. Harusnya kita memperlihatkan bahwa kita rendah hati dan setia taat, supaya orang akan melihat kehidupan kita. Orang akan tahu, oh ternyata ini orang betul-betul punya reputasi yang baik. Ya. Bukan cuma rendah hati, tetapi dia harus setia. Ya. Ada orang yang rendah hati, mereka setia, saudara. Ya. Betul tak? Contohnya di dalam rumah tangga saya, kadang orang nggak setia kan, kita nggak tahu. Ya. Ya. Tapi yang tahu itu Tuhan. Amin. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan. Harus mempunyai rendah hati dan setia kepada keluarga, setia kepada orang tua, setia kepada suami istri, setia kepada guru, setia kepada hamba Tuhan, ya, setia kepada gembala, setia kepada Tuhan, ya. Itu harus dimiliki. Kelihatan nggak? Kelihatan, saudara. Dari kehidupan kita bisa kita melihat apakah dia seorang rendah hati dan setia. Ya. Nah itu yang perlu, ciri-ciri pelayan Tuhan. Sebab itu Timotius dipilih oleh Rasul Paulus karena dia melakukan hal-hal itu. Ya. Yang pertama, dia menjadi teladan yang baik, yang taat dan tahu akan firman Tuhan. Yang kedua, dia mempunyai reputasi yang baik. Ya. Yang ketiga, dia adalah seorang yang rendah hati dan setia. Ya. Kalau Rasul Paulus mau suruh dia ke sana, barangkali kalau dia tidak setia, dia nggak mau kan? Nah, pasti dia bilang, jangan kami saya deh, yang lain mau, ya kan? Yang lain mau disuruh. Kenapa harus saya? Kenapa selalu saya? Tapi dia rendah hati, ya, sehingga dia tidak menolak, bahkan dia tetap setia kepada Paulus, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi yang keempat, ciri-ciri yang dimiliki Timotius sebagai seorang pelayan Tuhan, yang keempat adalah ia adalah sungguh-sungguh memperhatikan orang lain. Ya. Kita baca tadi kembali ke Filipi 2 ayat 20. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 20. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Amin. Ini sangat penting. Jadi Timotius adalah orang yang sungguh-sungguh memperhatikan orang lain. Ya. Ada apa Tuhan? Ada pelayan Tuhan yang modelnya tidak seperti itu, saudara. Ya. Karena
kepentingan pribadinya saja yang dia perhatikan. Tetapi mari kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh juga orang lain, ya. Jangan diri kita sendiri, ya. Contohnya umpamanya lewat yang mudah-mudah aja, ya, jagung, ya kan? Itu bukan karena karena saya memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apakah dia sakit, apakah dia sehat, apakah dia apa, ya kan? Oleh sebab itu didirikan itu jagung supaya ada komunikasi. Ya, kalau sakit, kalau apa, ya kan? Itu perlu, saudara. Ada teman yang misalnya di teman-teman sekolah saya, ada yang kepanggil Tuhan. Oh, udah tahu, oh dia kepanggil Tuhan. Mari kita sama-sama memperhatikan, ya. Misalnya dia tidak perlu kasih apa sumbangan duka atau apa, ya. Atau dia sakit, ada yang bisa doakan, ya. Contoh kemarin, saya kemarin dulu mau ke Takala. Tiba-tiba saya jemput itu saya di Usman Sarete di toko. Ada WA ke sana. Adik saya kena COVID, positif, saudara. Ya, akhirnya saya bilang baik, kita berdoa. Nggak apa seluruh berdoa, puji Tuhan. Malamnya dia sudah mulai COVID. Paginya saya kantor semua grup berdoa, saudara kita yang sakit. Ternyata hari ini dia sudah pulih. Puji Tuhan. Kemudian kenapa? Karena kita lemah, saudara, ya. Kita percaya, tapi kita tidak taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan, pilu-pilunya sudah menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Oh, dia beri kemuliaan Tuhan. Ya. Itu harus kita perhatikan. Dari sekarang, dulu saudara, saya sudah mungkin berkata, waktu ribut-ributnya orang Kristen mau dibunuh, dicari KTP, ada jemaat dan tidak sungguh menelpon anaknya sakit gawat, padahal dia seorang anak Tuhan. Jadi saya bilang, larikan dulu, karena kamu di Makassar, larikan dulu ke rumah sakit, ya, dekat penabur untuk anak-anak kan. Saya nggak punya uang. Kau katakan sama suster, ya pinjam uangnya dulu, bayar dulu taksi atau apa. Segera saya datang. Ya. Akhirnya dia juga merujuk ke situ, dan jam 3 subuh saya harus tinggalkan gua, ya. Nah, di mana saat-saat sweeping KTP orang Kristen, mereka palang pintu semua mahasiswa. Tapi sebelum saya berjalan, saya sudah berdoa, Tuhan, kaulah perlindunganku dan kekuatanku penuh. Sampai di pos itu, kalau tidur, tidur, saya buka bambu, saya lewat, saudara. Ya, sampai di kampung Tambor, saya berdoa. Ya, saya berikan apa yang ada pada saya. Ya, ini biaya dulu, ya. Kalau mau keluar, kasih tahu saya. Nanti saya pulang sudah 5 subuh. Wah, pentingnya sampai kebangun mereka. Tapi Tuhan masih membuat mereka tidur lelap, sudah. Haleluya. Akhirnya saya bisa kembali ke rumah dengan selamat. Coba, kalau kita subuh lagi enak-enaknya orang tidur, mau gak kira-kira? Jarang, betul gak? Jarang kan? Nah, lagi keadaan situasi yang kawat. Pernah kan? Dengar kan? Pernah di-sweeping orang-orang KTP-nya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Nah, itulah gunanya, saudara. Jarum itu supaya kita tahu, ya kan? Ada kebutuhan, jangan segan-segan. HP saya on 24 jam, ya. Nggak pernah tertutup selama saya buka pelayanan. Ya. HP kecil, ya,
yang 085 101 585 888 itu siap. 0852 4262 Jenderal 8 tidak pernah dimatikan. Jadi saya selalu standby. Kalau sudah lihat robek sedikit, ya sedikit aja saya bahas. Karena itu terbuka selama 24 jam. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, tolonglah supaya kita tahu. Ya. Kalau nggak ada berita, apa yang mau kita tahu? Bagaimana bisa saya memperhatikan semua, ya? Nah, jadi haruslah itu gunanya, ya. Untuk sungguh-sungguh memperhatikan orang lain, kita harus buka, ya, supaya kita tahu. Siapa tahu saya belum sempat atau saya ada sakit, yang minta tolonglah sama yang lain untuk melayani. Itu kan yang penting. Amin. Ya, harus saling memperhatikan. Ya, mungkin kalau ada yang mampu dekat, ya dialah dulu yang menolong, ya, supaya tidak jadi beban untuk mereka, tapi kita saling memperhatikan, ya. Cuma Tuhan yang saya kasih, belajarlah seperti yang dimiliki Timotius itu, ya, sehingga semua ini menjadi ciri khas bagi anak Tuhan, khususnya di GBI Anugerah Makassar. Amin. Itu, ya. Jadi Timotius sungguh-sungguh memperhatikan, ya, kepentingan jemaat, ya. Kita pun demikian, ya. Makanya jangan heran kalau ada yang main-main di obrolan apa saya muncul tiba-tiba karena HP saya on 24 jam, saudara. Ya, ada yang mengemudi mobil, nyanyi-nyanyi, oh, aku tahu siapa, selamat, ya. Nah, semua gue perhatikan, ya, kemana mereka, oh, tahu siapa, kemana, ya. Jadi saya hanya informasi, selamat, hati-hati, ya, gue berkati, ya. Jadi banyak yang saya tahu, saudara, apalagi khususnya jemaat di GBI Anugerah termonitor, ya, kecuali yang tidak buka HP-nya, tidak on HP-nya, ya. Nah, seperti contohnya ada beberapa jemaat yang saya tanyain, ini masih aktif tidak HP-nya? Ternyata mungkin tidak, ya, karena saya sudah kontak-kontak, tidak pernah terbuka, tidak pernah terjawab. Lalu dia satu, ternyata sepupunya asli, saudara. Lalu dia walas saya, oh, jangan lupa, saya ini masih ada di Palu sementara, tapi bagaimana, masih mau bergabung di, oh iya Pak, kalau saya ada di ujung pandang, saya akan kesini lagi. Oh itu berarti nggak perlu saya jawabkan. Ternyata ada juga yang belum ada jawaban sampai sekarang, saudara. Yang juga nomor itu entah saya punya, ya. Nah, mungkin sudah tidak aktif lagi, tapi nggak apa-apa lah, ya. Ya, kita harus saling memperhatikan. Siapa tahu dia sakit, siapa tahu dia di mana, ya. Mari kita senantiasa on HP kita, komunikasilah saling. Apa sih susahnya kalau pagi-pagi, shalom Pak, dia lagi dalam keadaan sehat, amin. Ya, saya kira tidak perlu banyak pulsa kan, kalau cuma pagi-pagi shalom Pak, puji Tuhan, ada selamat pagi Pak, sehat semua itu, ya. Itu harus dimiliki Timotius, ya, sebagai saudara. Juga ada cucu saya begitu, saudara. Kalau ada yang pusing-pusing gelisah, itu apa itu mereka sehat tidak? Ya seputar pribadi, ya nggak? Kayak itu. Jadi saya kira itu yang paling pertama sebagai seorang pelayan Tuhan harus memperhatikan, ya. Kalau itu kita tidak perhatikan dengan sungguh-sungguh, waduh repot juga itu, ya. Makanya janganlah gara-gara apa itu token apakah pulsa itu cuma 2 menit kok paling, jangan waktu sibuk, nggak mungkin lah sibuk banget pagi. Duduk saya itu jam 4 dan 3 yang udah on semua, ya. Coba lihat HP-nya jam berapa itu aku masuk kita di pagi pas ketahuan kan jam berapa subuh kan, dan 1 lewat saya sudah masuk kayak kita lupa beribadah, ya. Jadi harus saling memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya.
Puji Tuhan, supaya itu tidak jadi batu sandungan bagi yang lain. Ya. Itu jujur saya. Saya baru dari Takala kemarin dulu. Wah, dia bilang mau ikut ibadah. Saya naik lagi jemput dia kemarin. Dia bermalam. Karena saya mau semua itu kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Amin. Hal yang kelima, yang terakhir. Ciri-ciri apa yang dimiliki Timotius sebagai seorang pelayan Tuhan? Yang kelima adalah Timotius adalah orang yang setia kepada Rasul Paulus serta Injil Kristus. Ya. Filipi pasal 2 ayat 22. 1, 2, 3. Baca dong supaya tahu. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Amin. Itulah yang saya katakan tadi. Siapa tahu ada teman yang sakit, ya, ada yang dekat-dekat di situ, tolong duluan, ya kan? Berarti dia menolong saya, juga menolong orang Tuhan, ya kan? Jadi kalau tidak tahu di mana, aduh gelisah hatiku. Tiba-tiba ada yang sakit di saya. Mungkin umpamanya ada yang di sudian sakit, ada yang di sana. Gimana aku mau harus jalan sendiri, ya? Oleh sebab itu GBI Anugerah Makassar itu mau jemaat menjadi pendengar dan pelaku firman, ya. Supaya apa? Boleh melakukan itu, ya. Jadi saya sebagai gembala yang tua tidak mungkin bisa sebentar ada di sudian, sebentar ada di mana, ya nak. Jadi haruslah on itu supaya kalau ada masalah, tolonglah ya dekat-dekat itu membantu saya melayani mereka, membantu pekerjaan Tuhan. Itu yang perlu, ya. Jadi jangan egois, ya. Jangan mementingkan diri sendiri, ya. Supaya apa? Gereja Tuhan kalau semakin besar, maka akan terbentuk perwilayah. Siapa yang koordinator di sana, ya, melayani jemaat di sekitar sana, melayani jemaat. Karena motivasi saya, Tuhan suruh kirimkan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Ya. Kalau itu sudah kita lakukan, saya percaya janji-janji firman Tuhan ini pasti benar dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mau berkat jasmani, terlebih-lebih berkat rohani, Tuhan sediakan bagi kita semua. Bagi orang yang mengasihi Dia. Tetapi kalau kita cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, saya pikir nanti kita berdoa setengah mati. Tuhan bilang, aku tidak mendengar doamu, apalagi menjawab, ya. Jadi jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan, sehingga janji-janji firman Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan saudara, ya. Dia akan memberkati saudara, rohani, jasmani, semua disediakan, perlindungan, kuasa, semua diberikan Tuhan. Amin. Jadi jangan menjadi seorang yang egois, ya. Jangan menjadi seorang yang mementingkan dirinya sendiri, ya. Tapi mari kita saling menolong, ya. Oleh sebab itu kita belajar daripada Rasul Timotius. Kenapa dia dipilih oleh Rasul Paulus? Karena ada ciri-ciri yang dia miliki yang memang sesuai firman Tuhan yang dikehendaki Rasul Paulus. Yang pertama apa? Menjadi teladan yang baik. Yang kedua, memiliki reputasi yang baik. Yang ketiga, Rendah hati dan setia. Yang keempat, Orang yang memperhatikan orang lain. Yang kelima, Setia pada Rasul Paulus dan pada Yesus. simpan di hatimu, ya. Simpan di hatimu dan pikiran, ya. Supaya kita semua nanti menjadi seperti Rasul Timotius. Amin. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan, nanti saya akan apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Semakin banyak yang kau tabur, semakin banyak yang kau tuai. Amin. Silakan. Udah membawa.
kami baik suci. Engkau menyentuh hati kami bagai air yang mengalir, yang tak pernah berhenti untuk membersihkan kami, sehingga Engkau mendapati kami menjadi emas yang murni, menyenangkan hati, mengasihi, melayani, menjadi hamba yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Hamba percaya benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi telah jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan hamba percaya tidak ada satu umatmu yang kau lewati pagi siang hari. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya telah berkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba Tuhan yang bertugas maju ke depan. Kita memberikan pujian. Masuk dalam suara. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, Mari sembah Dia ada. ku sembah-Mu, ku Dia musik lalu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam hidup mereka, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakkan kami untuk melayani perjamuan kudus. Perjamuan kudus dibagikan, kembali kita naikkan pujian. dengan
dan kepala kita. Kita merenungkan kebaikan Tuhan Yesus dan meminta pengampunan dosa. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia membentah-bentahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang tidak pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya tidak ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan. Mari saudaraku, kita tinggal diam. Kita belajar untuk mengucap syukur lewat tubuh dan darahnya yang sudah menyelamatkan kita. Katakan, kasih Allahku. Kami mau bersyukur buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Penebusan di atas kayu salib dengan darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang suci. Kau ampuni kami, Kau selamatkan kami.
Bahkan biru menyembuhkan kami dari segala penyakit. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah terlelap menjagai kami. Walau di saat kami tertidur lelap, Engkau beserta kami. Engkau melindungi kami. Engkau menjagai kami. Bahkan Engkau memberkati kami di saat kami bangun pagi. Kami terima napas kehidupan yang baru. Kami terima Tuhan keselamatan. Kami terima kesembuhan. Kami terima pertolongan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami. Kau mati dan bangkitkan kami. Kau naik ke surga Tuhan. Dan Kau akan datang kembali menjemput kami Tuhan. Semua kebaikan terlalu bagi kami. Seharusnya kami tidak bisa menerima, tetapi anugerah-Mu Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas kasih? Selain mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu, sebagai ibadah kami sejati. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih. Terpuji-puji nama dan nama-Mu percaya. Siang hari tidak ada umat yang Kau lewati. Engkau sudah ampuni mereka. Engkau sudah lebih besar dalam kehidupan mereka. Tubuh jasmani mereka semakin kecil dan dalam sudah menyucikan mereka, mengampuni mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya Tuhan sudah sucikan, Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah berikan terbaik bagi mereka. Yang percaya diberikan kebaikan kepada Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, diampuni, diselamatkan. Sama-sama kita katakan amin. Berkemuliaan yang mulia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat datang kembali jemaat yang berkati Tuhan. Selanjutnya kita akan berikan korban syukur kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara pada pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Gembala, Bapak Perdana Frans Joseph. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Ada ibadah sekolah minggu dan remaja secara online sebentar jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara punya anak-anak remaja dan sekolah minggu boleh bergabung bersama-sama. Nanti linknya akan dibagikan oleh guru sekolah minggu. Dan minggu depan kembali akan kita berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam ibadah raya jam 10 pagi dan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Evangelis Mesker.
Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama kepada hambanya Evangelis Nia, boleh memimpin kita dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, pada siang hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur oleh karena kebaikan dan anugerah yang Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala Frans Tuhan, yang boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami agar setiap dari pribadi kami Tuhan, agar memiliki ciri-ciri dalam pelayanan Tuhan. Kami boleh menjadi teladan di dalam hidup kami Bapa. Kami boleh memiliki reputasi yang baik Tuhan. Dan bahkan Tuhan, kami boleh setia dalam pemberitaan Injil-Mu ya Bapa. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kebenaran firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja Bapa. Biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami Tuhan, sehingga Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami pada pagi hari ini Bapa. Kami berdoa menyerahkan Bapak Gembala Tuhan, Kau pakai lebih lagi Bapa dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan, yang Kau anugerahkan di dalam kehidupannya Bapa. Di dalam masa tuanya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh umur. Disitulah Tuhan terus bekerja dan boleh menjadi berkat bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga memberikan Bapak Gembala kekuatan, kesehatan selalu yang daripada Engkau Bapa. Kami sadar Tuhan bahwa Bapak Gembala mungkin rentan dalam penyakit Tuhan, tetapi satu hal yang kami percaya bahwa Bapak Gembala mengimani semua janji-janji Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melihat Tuhan tidak dibatasi oleh umur. Tuhan tetap memakai kami Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur untuk memberkati di dalam keluarganya Bapa, bersama dengan Ibu Gembala, anak cucu Tuhan. Kau senantiasa memberkati mereka dalam pekerjaan usaha yang Tuhan percayakan bagi mereka Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di GBI Anugerah. Kepala rumah tangga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bahkan di dalam keluarga mereka Bapa. Biarlah mereka Tuhan boleh memimpin keluarga mereka mendekat kepada Tuhan Bapa. Kami serahkan semua dalam setiap pergumulan dalam rumah tangga Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu, tapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam setiap pergumulan Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, pekerjaan usaha dalam setiap keluarga Bapa. Kami serahkan semua ke dalam Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan memberkati Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa setiap keluarga yang ada di tempat ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur Bapa di surga. Kami juga berdoa buat anak-anak yang ada di GBI Anugerah ini Tuhan, bahkan remaja, pemuda sekalipun. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan, anak-anak dalam perkembangan mereka Tuhan, yang masih balita Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biar mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan bahkan Tuhan dari masa kecil mereka Tuhan boleh mereka mengenal Tuhan Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur Bapa di surga. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap program yang ada di gereja GBI Anugerah. Kami berdoa Tuhan buat ibadah minggu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. 1 bulan ke depan Tuhan Bapa, para pelayan Tuhan, WL, musik, singer, tamborin, pelayan firman Tuhan, apapun yang mengambil bagian dalam pelayanan 1 bulan ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mendahului pelayanan ini Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai setiap pribadi kami dan layakkan kami untuk melayani Tuhan Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur buat ibadah sekolah minggu yang juga dilaksanakan dalam ibadah minggu sore. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Guru sekolah minggu ada hamba-Mu Nia dan Kak Reza Tuhan. Tuhan pakai setiap kami Tuhan, agar ketika kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu tidak berlalu begitu saja bagi anak-anak dan remaja Bapa. Sehingga Tuhan dalam masa remaja mereka boleh menjadi
Tuhan ada ibadah doa yang diadakan dalam hari Jumat Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapak, bahkan melalui doa kami Tuhan, kami mau bersehati, berpikir Tuhan dalam melayani Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur Bapak di sorga. Sekali lagi Tuhan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini Tuhan, baik mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan, pulihkan mereka Bapak. Dan juga Tuhan bahkan ada jemaat Tuhan yang lalai dan bahkan mengabaikan, kami berdoa di tempat ini Tuhan mengingatkan mereka Bapak, agar di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami dalam persekutuan Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah dijalani dalam setiap ibadah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati setiap pribadi kami. Kami memberi bukan karena kami berkelimpahan Tuhan, tetapi kami memberi karena kami tahu Tuhan di sekolah ada sukacita ketika kami memberikan persembahan Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang telah memberikan persepuluhan Bapak. Kami serahkan kepada dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, melalui persepuluhan Tuhan boleh kami boleh dipakai boleh untuk pekerjaan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak di surga, Kau memberkati setiap pekerjaan dan tangan-tangan anak-anak Tuhan yang memberikan persepuluhan Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapak di surga juga kami terus berdoa Tuhan buat tempat ibadah yang kami ada di tempat ini Bapak. Kami serahkan Tuhan Hotel Senturi ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhanlah kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan tetap memberkati tempat ini Bapak, sehingga kehadiran kami di tempat ini lagi Bapak boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar ini. Ketika mereka mendengarkan pujian, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh menerima dan melihat
yang layak disembah, dimuliakan, diagungkan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang berfirman maka semuanya jadi. Allah yang membentuk kami dari tanah dan debu, maka Engkau menghembuskan nafas-Mu kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh ada hari ini, Tuhan. Nah, hamba percaya tidak ada satupun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu, Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa atas segala kuasa, dan segala kuasa bertegur di hadapan musuh dan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, buat pagi yang indah. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman. Dan kami percaya setiap orang yang lemah sudah dikuatkan, yang terbelenggu sudah dilepaskan, yang susah sudah dihiburkan, bahkan yang sakit sudah disembuhkan dengan bimbingan-Mu. Terima kasih, Bapak. Dan kami percaya jemaat-Mu yang Kau kasihi di tempat-Mu, keluar dari tempat-Mu, mereka sudah menjadi pendengar tentang firman, dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, izinkan hamba memohon berkat-Mu bagi jemaat yang Kau kasihi. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu ke hadapan-Nya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu. Dibiarkan musuh-Mu maju berperang-perang, Engkau terpukul kalah oleh-Mu. Dan apa yang senang Engkau usahakan, Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.